Hai, jumpa lagi bersama Ibu Tian. Hari ini kita akan membahas tentang pankreatitis. Apakah itu pankreatitis? Mari sama-sama kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Halo, mari sekarang kita belajar tentang pankreatitis. Apakah itu pankreatitis? Pankreatitis adalah suatu proses inflamasi yang melibatkan pankreas, menyebabkan fungsi eksokrin dan endokrin penderita mengalami gangguan, serta menyebabkan kerusakan tingkat sel. Pankreatitis dapat mengancam kehidupan, dan terdapat pankreatitis akut kronis, dan pada ujungnya, jika ada pankreatitis kronis, bisa juga terdapat efusi pleura dan pneumonia pada orang tua. Penyebabnya adalah batu empedu, itu yang paling utama, dan juga kebiasaan mengonsumsi alkohol. Tetapi ada juga faktor resiko atau faktor pencetus, ada sistik fibrosis, kanker pankreas, trigliserida yang tinggi, efek samping obat-obatan, lalu adanya jumlah kalsium yang tinggi, misalnya pada penderita hiperparatiroidisme, dan juga obesitas, lalu infeksi virus, contohnya virus campak. Manifestasi klinis yang nampak pada pasien pankreatitis adalah nyeri pada epigastrium disebabkan karena proses inflamasi pada pankreas, lalu nyeri pada bagian abdomen secara terus-menerus dapat menyebar ke bagian belakang dan bahu kiri pada pankreatitis akut ya. Untuk kronis, itu ada nyeri seperti tertusuk-tusuk secara terus-menerus. Nyeri juga dapat bertambah jika posisi tidur berbaring dan makan makanan berlemak. Karena nyeri tersebut, pasien juga merasa lebih nyaman pada posisi memeluk lutut untuk mengurangi nyeri. Kemudian jika diperiksa, pada pemfisnya ada Callen sign atau perubahan warna biru keabuan pada daerah periumbilikal dan abdomen. Ada juga Turner sign atau perubahan warna biru keabuan pada daerah sisi-sisi tubuh. Dan juga ada gejala diabetes. Kenapa? Soalnya pankreas ini kan menghasilkan insulin. Nah, kalau pankreatitis kronis itu bisa merusak organ pankreas sendiri sehingga menyebabkan disfungsi organ. Nah, insulinnya juga terganggu. Akibatnya adalah muncul gejala diabetes. Lalu selanjutnya, manifestasi klinis yang dapat dilihat adalah adanya asites, penurunan berat badan, peningkatan gula darah, kelelahan, mual muntah, demam, takikardia, kulit dan mata menguning, dan juga feses berminyak. Apa yang kalian lihat pada hasil tes diagnostiknya itu khas sekali. Yang pertama ada peningkatan serum amilase dan juga lipase, lalu peningkatan sel darah putih karena ada inflamasi, peningkatan lipid, peningkatan gula darah sudah pasti, dan ada peningkatan bilirubin. Sedangkan pada CT scan dapat menunjukkan adanya inflamasi. Dan pada pankreatitis yang sudah kronis bisa terlihat adanya gambaran efusi pleura. Ada dua klasifikasi pankreatitis akut. Yang pertama tipe interstisial, yang kedua adalah nekrosis hemoragik. Pada interstisial, tanda dan gejalanya itu adalah pankreas membengkak, tampak pucat, tapi tidak ada perdarahan. Nah, daerah interstisial akan mengalami pelebaran karena adanya edema ekstrasel dan sebaran sel polimorfonuklear. Sedangkan pada tipe nekrosis hemoragik sama seperti namanya, terdapat perdarahan, terdapat nekrosis lemak pada jaringan tepi pankreas, parenkima, dan juga pada pembuluh darah, dan perdarahan tersebut dapat mengisi sampai ke ruang peritoneal. Ini adalah pathway akut pankreatitis. Untuk penyebabnya dibagi 3, ada duct obstruction, acinar cell injury, dan defective intracellular transport.
Kita lihat dulu yang warnanya pink, bagian duct obstruction. Itu kita lihat ada cholelithiasis, ada ampullary obstruction, chronic alcoholism, dan juga ductal contraction. Nah, pada penyebab ini penyebab yang biasanya paling banyak diketemukan, yaitu yang pertama karena cholelithiasis. Dari adanya batu tersebut menyebabkan tubuh merilis enzim digestif di parenkima. Jadi setelah dirilis tersebut, enzim tersebut mengalami aktivasi. Sayangnya aktivasinya itu prematur dan menyebabkan sel asinar itu mengalami peradangan. Sel-sel yang mengalami peradangan itu disebabkan oleh apa? Karena adanya makrofag yang muncul, neutrofil muncul, endotel muncul, dan mereka itu merangsang pengeluaran mediator inflamasi seperti bradikinin, sitokin, dan teman-temannya. Akibatnya, setelah ada aktivasi enzim tersebut, pankreas itu tuh seperti memakan dirinya sendiri, jadi autodigestion pankreas. Dan akhirnya semakinlah inflamasi, muncullah di situ edema-edema. Kalau kalian lihat di layar yang warna pink itu ada interstitial edema. Karena edema tersebut akibatnya adalah peredaran darah menjadi tidak lancar dan bisa menyebabkan iskemik. Nah, kalau ada iskemik, si sel asinar tadi itu semakin rusak. Apa itu sel asinar? Sel asinar itu sel yang tugasnya mensintesis dan mensekresi enzim pencernaan ke dalam duodenum melalui sistem ductus. Lalu kita lihat yang tengah, di asinar cell injury, penyebabnya adalah alkohol, drugs, trauma, iskemia, dan virus. Itu sama sebenarnya pathway-nya, yaitu dimulai dengan adanya rilis proenzim dan lisosomal, sehingga mengakibatkan aktivasi dari enzim yang prematur, dan akhirnya sampai deh ke asinar cell injury. Lalu kita lihat yang sebelah kanan, yang metabolic injury, itu karena alkohol juga, dan juga ada kerusakan pada ductus. Sama, muncullah si proenzim dan lisosomal ini, dan mengakibatkan aktivasi enzim-enzim intraselular yang prematur sehingga mengakibatkan asinar cell injury. Nah, ketika si sel asinar ini mengalami kerusakan, mengakibatkan ada juga aktivasi dari enzim-enzim nih. Aktivasi enzim-enzim ini ada di bawah nih. Itu bisa menyebabkan ini inflamasi, edema, lalu ada proteolisis, lalu ada fat necrosis, dan ada hemorrhage. Nah, kondisi-kondisi ini yang mengakibatkan akut pankreatitis. Lalu kalau kronik pankreatitis bagaimana? Kronik pankreatitis itu terjadi karena kondisi akut pankreatitis yang berulang-ulang dan berlangsung lama, sehingga membuat batu pada daerah intraduktal, sehingga tuh jaringan pankreasnya mengalami gangguan dan akhirnya atrofi. Pankreatitis kronis ini menyebabkan fungsi pankreas menjadi rusak, sehingga menyebabkan penyakit lain, contohnya diabetes, karena produksi insulinnya pasti terganggu. Demikian penjelasan tentang pankreatitis. Saya harap kalian semua bisa memahami dengan baik, sehingga nanti kalau ditanya apa sih itu pankreatitis, bisa kalian menjelaskannya dengan bahasa yang mudah, apalagi kalau untuk masyarakat luas, masyarakat awam yang memang tidak mempelajari tentang dunia kesehatan. Seperti biasa nih referensi yang saya gunakan. Paling utama nih saya menggunakan